Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan membawakan materi mengenai kalimat efektif dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya dan teman-teman saya memberikan penjelasan mengenai materi saya kali ini, ada baiknya saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri masing-masing. Baiklah, perkenalkan, saya moderator dari kelompok 5, nama saya Rahma Syakira. Kemudian ada teman saya, Agda Vanessa sebagai pembaca materi dan pembuat materi, Lauren Simurisi Dauruk sebagai pembaca sekaligus pembuat materi, Rahma Syakira sebagai moderator sekaligus pembuat materi, 4 Bilkisti Mahawaditra Briliani sebagai pembuat serta pembaca materi, 5 Fadli Arif Syaputra sebagai pembuat dan pembaca materi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, mengenai hakikat kalimat efektif. Apa itu hakikat kalimat efektif, teman-teman semuanya? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Jadi, apabila kita menggunakan kalimat secara efektif, seperti misal, nanti kita bahas ada di struktur-strukturnya juga. Misalnya penggunaan kalimat efektif itu adalah yang sesuai dengan SPOK, misalnya subjek, predikat, objek, keterangan. Misalnya ibu sedang memasak nasi, itu kan ibu di situ adalah subjek, sedang merupakan predikat dan objeknya adalah nasi. Kan kalau misalnya objek atau tidak berurutan secara SPOK kan berarti kalimat itu tidak efektif gitu ya. Seperti misalnya nasi dimasak ibu, nah berarti kalimat itu tidak efektif. Emang kalimat efektif ini 11-12 dengan kalimat aktif, cuman efektif ini lebih kalau mau pengertian saya sendiri, efektif ini lebih ke kalimat yang singkat, padat, jelas gitu. Kayak misalnya kan saya suka makan banyak gitu. Kan makan itu kan nggak efektif, jadi disebutnya kayak saya suka makan banyak. Tapi lebih efektif lagi, banyaknya dipindahin, jadi saya suka banyak makan. Itu yang disebut efektif. Lanjut, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Nah, ini yang saya maksud dengan singkat, padat, jelas ya. Ini juga mudah, jelas, dan lengkap, ini yang saya maksud. Nanti contoh-contohnya ada di subbab materi yang lain yang akan dibawakan oleh teman saya. Lalu efektif seperti apa sih yang dimaksud? Apa sih yang dimaksud efektif? Kenapa sih kalimat tersebut disebut efektif? Efektif di sini mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif dalam kalimat adalah dan ketepatan penggunaan kalimat dan ragam bahasa tertentu dan situasi kebahasan tertentu pula. Jadi efektif itu seperti misalnya dia duduk atau enggak. Misalnya gimana ya Kak, misalnya nama saya Rahma gitu, Rahma duduk gitu, itu kan bisa dua makna gitu ya. Rahma duduk sama menyatakan aku sedang duduk, atau orang memerintahkan aku sedang duduk. Nah, efektif di sini masuk adalah bagaimana cara misalnya aku ingin mendeskripsikan bahwa Rahma itu duduk gitu ya. Cara mendeskripsikan seperti ini, Rahma sedang duduk. Nah, itu yang efektif. Kalau memerintahkan bisa disebut seperti ini, Rahma silakan duduk. Nah, itu keefektifkan kalimat. Itu biar antara komunikasinya lebih nyaman juga. Nah, ini merupakan definisi efektif menurut ahli. Bisa kalian baca sendiri. Ini ada Rahayu pada tahun 2007, ada dari ahli Khodia Arsyad dan Ridwan pada tahun 2001, ada Arifin tahun 1989, ada Nasyuca, Rohmadi, dan Wahyudi 2009. Semuanya sama-sama saja, yang intinya kalimat efektif ini adalah kalimat yang enak dibaca, ringkas, dan sesuai dengan kaidah, yang tidak menimbulkan miskom. Intinya itu. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa sih kalimat efektif itu. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Materi selanjutnya mengenai ciri-ciri kalimat efektif akan disampaikan oleh Lawrence dan Fadli. Baiklah, materi selanjutnya adalah apa saja sih ciri-ciri kalimat efektif itu? Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama,
memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP atau subjek predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Untuk ciri-ciri kalimat efektif selanjutnya, yang pertama adalah kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Berikut syarat-syarat agar memenuhi suatu kalimat menjadi logis. Yang pertama, kalimat pasif dan aktif harus jelas. Subjek dan keterangan harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Subjek tidak ganda, dan yang terakhir predikat tidak didahului kata yang. Contohnya, waktu dan tempat kami persilakan. Dalam kalimat tersebut seolah-olah waktu dan tempatlah yang kita persilakan. Padahal maksud kalimat tersebut adalah orang yang akan mengisi acara tersebut yang dipersilakan. Kalimat tersebut akan menjadi logis kalau diubah menjadi seperti yang terhormat Rektor Universitas Jember, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Nah, dalam tulisan itu, kelogisan sebuah kalimat ditandai juga oleh penggunaan ejaan yang benar, yakni ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua adalah kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, kepada hadirin dimohon berdiri. Kata depan kepada pada kalimat di atas itu tidak berfungsi apa-apa, bahkan justru mengganggu kesepadanan sebuah kalimat. Kalimat tersebut akan lebih baik atau sepadan kalau kata depan kepadanya dihilangkan, sehingga menjadi hadirin dimohon berdiri. Yang kedua itu adalah tidak terdapat subjek yang ganda. Langsung kita lihat dari contohnya, itu ada dua contoh. Yang pertama adalah soal itu saya kurang jelas. Yang kedua, orang itu wataknya jahat. Kedua kalimat di atas mempunyai subjek ganda. Soal itu dan saya pada kalimat pertama, dan orang itu dan wataknya pada kalimat kedua. Kalimat-kalimat itu akan sepadan jika kita ubah menjadi bagi saya soal itu kurang jelas. Orang itu berwatak jahat atau watak orang itu jahat. Yang ketiga adalah tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat pada kalimat tunggal. Kata penghubung intrakalimat itu seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan. Langsung saja kita lihat ke contohnya. Kami datang agak terlambat, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Penggunaan kata penghubung pada kalimat di atas itu tidak sesuai. Kalimat di atas terdiri dari dua kalimat. Perbaikan terhadap kalimat itu dapat kita lakukan dengan dua cara. Yaitu yang pertama dengan menjadikan kalimat itu kalimat majemuk atau dengan mengganti kata penghubung intrakalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Atau kami datang agak terlambat, oleh karena itu kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Baiklah, yang ketiga adalah kehematan. Kehematan ialah tidak menggunakan kata atau frasa yang tidak diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemborosan kata yang menjadikan kalimat tidak efektif. Penghematan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Misalnya, karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu.
Penyebutan kata dia sebagai subjek pada anak kalimat tidak diperlukan karena subjek yang sama sudah disebutkan pada induk kalimatnya. Penyebutan kata dia pada anak kalimat di atas merupakan pemborosan kata yang sebaiknya kita hindari. Perbaikan kalimat yang benar adalah karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Yang kedua, hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Misalnya nih, contohnya ia memakai baju warna merah. Ia dilahirkan pada hari Jumat tanggal 15 bulan November tahun 1985. Nah, kata merah pada kalimat pertama itu sudah mengandung makna warna. Demikian juga dalam kata Jumat, 15 November, dan 1985 itu sudah terkandung makna hari, tanggal, bulan, dan tahun tanpa disebutkan sekalipun. Dengan demikian, penyebutan kata warna pada kalimat pertama dan kata hari, tanggal, bulan, dan tahun pada kalimat kedua menjadi mubazir. Sehingga jika diperbaiki akan menjadi ia memakai baju merah. Yang kedua, ia dilahirkan pada Jumat 15 November 1985. Dan yang ketiga adalah hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Maksud kesinoniman adalah penggunaan kata yang memiliki makna yang sama secara bersamaan seperti agar dan supaya, hanya dan saja, dan dari dan mulai. Nah, perhatikan contoh kalimat. Yang pertama itu mulai sejak dari pagi, dia hanya bermenung saja. Yang kedua, agar supaya lulus dalam ujian, kamu harus belajar lebih giat. Kalimat-kalimat di atas itu akan lebih efektif jika diperbaiki menjadi sejak pagi dia hanya bermenung. Dan perbaikan kalimat kedua, agar lulus dalam ujian, kamu harus belajar lebih giat. Nah, yang terakhir itu hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Misalnya pada kalimat pertama masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Yang kedua, para tamu-tamu undangan sedang menikmati hidangan. Kata banyak pada kalimat pertama dan kata para pada kalimat kedua sudah mengandung makna jamak. Oleh karena itu, tidak perlu lagi pengulangan yang bermakna jamak atau dengan memilih salah satu kata yang dijamakkan. Sehingga kalimat-kalimat tersebut dapat kita perbaiki menjadi masih banyak hal yang harus dibahas atau banyak hal yang harus dibahas. Untuk kalimat kedua, para tamu undangan sedang menikmati hidangan atau tamu-tamu undangan sedang menikmati hidangan. Ciri yang keempat yaitu kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut ini adalah ciri-ciri kalimat yang padu. Yang pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele. Contohnya, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan kita sangat mudah. Hal itu disebabkan karena pada masa-masa perjuangan, rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merasakan senasib, seperjuangan, serta satu cita-cita. Dengan kesadaran itu, dan disertai pemikiran yang mantap, rakyat Indonesia menetapkan bahasa Indonesia tersebut sebagai bahasa kesatuan. Kalimat ini merupakan kalimat padu karena diungkapkan secara jelas dan padat dan tidak bertele-tele. Kemudian, ciri yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona.
Kemudian ciri yang keenam, yaitu kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contoh, dialah istri Pak Lurah yang baru. Kalimat ini mempunyai penafsiran ganda, yakni siapakah yang baru? Apakah Pak Lurah itu yang baru menikah atau baru dilantik menjadi lurah? Nah, untuk menghindari penafsiran ganda ini, perlu digunakan tanda hubung, seperti pada perbaikan kalimat di bawah ini. Dialah istri Pak Lurah yang baru. Bila yang baru adalah istrinya, atau dialah istri Pak Lurah yang baru, bila yang baru adalah jabatan lurahnya. Bisa kita lihat bersama, di sini menggunakan kata hubung. Kemudian, contoh yang kedua. Saya suka melihat pertunjukan wayang kulit. Kata melihat pada kalimat di atas kurang tepat, karena yang lebih tepat daripadanya adalah kata menonton, sehingga kalimat perbaikannya menjadi seperti ini. Saya suka menonton pertunjukan wayang kulit. Materi selanjutnya mengenai struktur kalimat efektif akan disampaikan oleh Agda Vanessa. Pembahasan berikutnya adalah struktur kalimat efektif. Sebelum kita mengetahui bagaimanakah jenis-jenis dan juga struktur dari kalimat efektif, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu struktur kalimat efektif. Jadi, struktur kalimat efektif adalah suatu kalimat yang memiliki kesesuaian dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat efektif yang baik dan benar tentu saja akan memudahkan si pembaca dalam memahami apa makna dari kalimat tersebut. Struktur kalimat efektif terbagi menjadi 3 jenis. 1 adalah struktur umum, 2 adalah struktur paralel, dan 3 adalah struktur periodik. Kita mulai dari struktur yang pertama adalah struktur umum. Struktur umum dari kalimat efektif terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah unsur wajib, lalu yang kedua adalah unsur tidak wajib. Untuk yang pertama adalah unsur wajib. Unsur wajib dari kalimat efektif adalah subjek dan predikat. Artinya, apabila ada salah satu atau kedua dari unsur tersebut tidak ada, maka kalimat tersebut bukan kalimat efektif. Sebagai contoh, Jenny sedang melukis. Jenny adalah subjek dan sedang melukis adalah predikat. Lanjut. Lalu yang kedua adalah unsur tidak wajib. Unsur tidak wajib dalam kalimat efektif adalah unsur yang boleh ada, boleh juga tidak ada. Adapun unsur dari tidak wajib yaitu selain dari subjek dan juga predikat, seperti objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, maksud dari unsur tidak wajib di sini artinya adalah apabila unsur tersebut tidak ada dalam suatu kalimat, maka kalimat tersebut masih bisa dikatakan sebagai kalimat efektif, selagi subjek dan predikat ada dalam kalimat tersebut. Lalu yang kedua adalah struktur paralel. Apa yang dimaksud dengan struktur paralel? Jadi, struktur paralel itu adalah struktur yang menggunakan kesamaan dari bentuk dan makna dalam sebuah kalimat. Artinya, kalimat bisa dikatakan sebagai kalimat efektif apabila dia memiliki kesamaan dalam segi bentuk dan juga makna. Yang pertama, ada kesejajaran bentuk. Nah, maksud dari kesejajaran bentuk di sini artinya setiap kata yang ada dalam kalimat tersebut harus memiliki bentuk yang sama. Seperti misalkan dia sama-sama nomina atau mungkin sama-sama verba. Sebagai contoh, kegiatannya meliputi pembelian karton, membuat sketsa, dan mengatur perumusan gambar. Kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Karena pembelian karton adalah nomina, membuat sketsa adalah verba, dan mengatur perumusan gambar adalah verba. Sehingga kalimat tersebut harus diubah, harus menjadi nomina semua atau predikat semua. Maka kalimat efektifnya adalah
kegiatannya meliputi pembelian karton, pembuatan sketsa, dan pengaturan perumusan gambar. Lalu yang kedua adalah kesejajaran makna. Nah, maksud dari kesejajaran makna adalah antara kata yang satu dengan kata-kata yang lain itu harus memiliki hubungan makna yang sama. Nah, sebagai contoh, ia memetiki setangkai daun. Itu bukanlah kalimat yang efektif. Kenapa? Ketika kita ingin menggunakan kata memetiki, maka di sini maknanya itu adalah berulang. Sehingga untuk jumlah dari objek itu harus lebih dari satu, bukan setangkai daun. Maka dari itu harus ada dua pilihan, yang diubah adalah memetiki atau setangkai daun. Maka untuk kalimat efektifnya adalah ia memetik setangkai daun. Artinya kegiatan tersebut tidak berulang, sehingga jumlah dari objek itu tidak apa-apa jika jumlahnya satu. Lanjut, untuk struktur yang terakhir adalah struktur periodik. Nah, struktur periodik itu adalah struktur yang dia mengemukakan unsur tambahan, baru kemudian nanti unsur si intinya. Nah, maksudnya adalah jika dalam satu kalimat kita mengemukakan unsur selain dari subjek dan predikat dahulu, tidak apa-apa. Yang penting dalam kalimat tersebut ada subjek dan predikat. Nah, kalimat tersebut dikatakan efektif, balik lagi sebagai dari yang pertama tadi, di mana intinya dia harus mengandung subjek dan predikat. Dan untuk posisi dari subjek dan predikat, apakah dia di awal ataupun di akhir, itu tidak berpengaruh. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis kalimat efektif akan disampaikan oleh Bilkisti. Jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama ada kalimat argumentasi, yang kedua kalimat ide dan gagasan, lalu yang ketiga kalimat formal. Yang pertama adalah kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami, dimengerti oleh si pembaca. Contohnya, saya tidak masuk kerja hari Selasa besok karena saya akan pergi ke Surabaya. Lalu yang kedua, kalimat ide dan gagasan. Kalimat ide dan gagasan adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami, di mana si penulis menggunakan ide dan juga gagasan dalam kalimat. Contohnya, menurut saya, akan lebih baik jika kita melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum tugas kantor dimulai. Yang ketiga ada kalimat formal. Kalimat formal adalah kalimat yang isinya tidak menggunakan kata-kata alay atau kata-kata yang tidak baku. Tentunya, suatu kalimat formal menjadi kalimat paling efektif. Contohnya, diharapkan kepada calon mahasiswa atau mahasiswi baru untuk mengikuti kegiatan perkenalan kehidupan kampus yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret tahun 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Aula Fakultas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.